Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Demikian sabda Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tema renungan saat ini adalah jadilah orang yang visioner. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 orang tukang yang sedang bekerja membangun sebuah bangunan. Seseorang yang sedang melakukan survei bertanya kepada tukang yang pertama, "Apa yang sedang Anda kerjakan?" Jawabnya, "Saya sedang menata batu-batu ini untuk menjadi sebuah tembok. Sebenarnya sih saya malas juga. Kalau ada peluang dan pekerjaan yang lebih baik, secepatnya saya akan pindah." Berikutnya pertanyaan yang sama juga diajukan kepada tukang yang kedua, dan tukang yang kedua itu menjawab demikian, "Saya sedang mencari nafkah dengan menjadi tukang batu. Ya, lumayanlah untuk membuat dapur ngebul sehari lepas sehari." Kemudian orang tersebut bertanya kepada tukang yang ketiga. Ketika diajukan pertanyaan yang sama kepadanya, ia memberikan jawaban demikian, "Saya sedang menjadi bagian dari suatu sejarah dengan ikut membangun sebuah bangunan yang akan saya sentuh menjadi kokoh dan sempurna. Kelak apabila bangunan ini sudah selesai, saya akan mengajak anak-anak saya jalan-jalan ke sini. Saya akan memberitahu bahwa di balik bangunan yang megah ini ada sentuhan tangan ayahnya, sentuhan yang menjadikannya lebih sempurna." Saudara yang terkasih, dari ketiga pekerja tersebut, pekerja yang ketiga tidak sekedar bekerja sebagai tukang bangunan biasa, tetapi sebagai tukang bangunan yang visioner. Pekerja yang seperti ini adalah orang yang bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Ia tidak berorientasi pada uang semata, tetapi bisa melihat ke depan di mana ada kehormatan dan manfaat lainnya yang bisa diraih dari pekerjaan yang dilakukan saat ini. Saudara yang terkasih, dalam mengerjakan tugas apapun yang kita kerjakan, hendaknya kita mempunyai motivasi yang benar. Karena motivasi yang benar akan mendorong kita melakukan yang terbaik. Tidak hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, melainkan memikirkan kepentingan orang lain dan dampaknya bagi kehidupan. Di satu sisi, uang memang merupakan salah satu pendorong atau motivasi untuk bekerja. Tetapi di sisi lain, kita perlu menanamkan satu sikap yang mulia, di mana pekerjaan yang kita lakukan juga merupakan sesuatu yang membanggakan kita. John Maxwell dalam bukunya mengatakan bahwa sikap merupakan faktor utama yang menentukan apakah seseorang akan berhasil atau tidak. Sikap yang mulia memampukan kita tetap bekerja keras dengan melihat masa depan,
sekalipun kita sedang berada di masa yang sulit, agar kita mampu melihat proses panjang dan menyakitkan sebagai sebuah perjalanan sukses yang disediakan Tuhan bagi kita. Saudara yang terkasih, marilah kita menjadi pekerja atau pelayan yang visioner, yang mampu melihat hasil gemilang di masa depan dengan sikap yang terpuji dan mulia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar mampu berpikir visioner, jauh ke depan, tidak hanya memikirkan kepentingan kami sendiri, melainkan kami memikirkan dan berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain untuk saat ini dan nanti. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Saat ini kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah semangat dan ketekunan kepada kami dalam menjalani aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mohon Tuhan yang menolong, menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.